Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Sarah Mustika Dewi. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu Artificial Intelligence atau AI. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering membuka aplikasi, baik itu melalui smartphone yang kita miliki ataupun komputer atau laptop. Aplikasi tersebut beragam. Salah satu contohnya adalah aplikasi e-commerce. Dalam aplikasi e-commerce, terkadang saat kita mencari barang yang ingin kita cari, terdapat suggestion atau rekomendasi barang yang kita inginkan. Nah, rekomendasi tersebut dibuat dengan menggunakan AI. Nah, apa sih AI itu? Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang biasa disebut AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Scale, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI yaitu ada planning, reasoning, dan learning and self-correction. Planning merupakan proses pengambilan keputusan. Reasoning merupakan kemampuan komputer menggunakan aturan, informasi, dan data agar menghasilkan output yang tepat. Sedangkan learning and self-correction adalah kemampuan untuk memperbaiki keputusan dan menambah pengetahuan melalui observasi lingkungan sekitar. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama, ada acting humanly, yaitu sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Contohnya adalah sistem pakar yang dapat memprediksi penyakit berdasarkan apa saja gejala yang dimasukkan oleh penggunanya. Yang kedua, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Contohnya saja seperti chatbot ataupun Google Assistant. Yang ketiga adalah think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Contohnya yaitu robot yang dapat menggantikan pekerjaan manusia seperti robot pelayan. Yang terakhir ada acting rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Contohnya ialah machine learning yang akan dibahas secara singkat pada slide berikutnya. Adapun perbandingan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan AI. Yang pertama, pada kecerdasan buatan datanya lebih permanen. Namun pada kecerdasan alami dia cepat mengalami perubahan atau bersifat lebih kreatif. Yang kedua, pada kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Namun dalam kecerdasan alami tidak mudah diduplikasi dan disebarkan karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama. Terlebih lagi dengan pemahaman setiap orang yang berbeda-beda juga. Dan juga suatu keahlian itu tidak akan pernah dapat diduplikasikan dengan lengkap karena setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Yang ketiga, pada kecerdasan buatan lebih murah.
Namun, pada kecerdasan alami lebih mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Lalu, pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Namun pada kecerdasan alami kreatif karena kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Lalu pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Tetapi pada kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Dan yang terakhir, pada kecerdasan buatan sangat terbatas. Namun pada kecerdasan alami, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas. Perbedaan antara komputasi AI dan komputasi konvensional. Pada komputasi kecerdasan buatan, representasi dan manipulasi simbol. Sedangkan pada komputasi konvensional dia berbentuk algoritma. Yang kedua, pada komputasi AI memberitahu komputer tentang suatu masalah. Namun pada komputasi konvensional ia memerintahkan komputer untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, komputer diberi pengetahuan dan kemampuan inferensi. Namun pada komputasi konvensional memberi data kepada komputer dan program. Kelebihan kecerdasan buatan atau AI dan bahasa alami. Pada kecerdasan buatan, yang pertama lebih bersifat permanen. Yang kedua, mudah diduplikasi dan disebarkan. Yang ketiga, lebih murah. Yang keempat, bersifat konsisten dan teliti. Yang kelima, dapat didokumentasi. Keenam, dapat mengerjakan beberapa tes lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Lalu, kelebihan pada bahasa alami, yaitu yang pertama dia kreatif. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Dan yang terakhir, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Machine learning. Machine learning merupakan agen atau sistem atau mesin yang mampu menirukan proses belajar manusia. Pada konsep belajar, manusia mempelajari data atau kejadian-kejadian yang kemungkinan membentuk atau mengubah pengetahuan atau behavior menuju arah yang lebih baik. Pada konsep machine learning, prosesnya adalah penggunaan algoritma pembelajaran. Datanya adalah dataset yang dijadikan masukan pada pembelajaran. Pengetahuan yang didapat adalah model yang dibentuk, dan acuan untuk lebih baik adalah perhitungan performa atau performance measure untuk memastikan akurasi dari hasil pembelajaran. Proses utama machine learning secara umum dimulai dari dataset yang menjadi masukan, lalu diproses dengan algoritma pembelajaran, menghasilkan model pembelajaran yang kemudian akan dihitung performanya dengan penghitungan performa akurasi. Secara garis besar, ada 4 jenis pembelajaran pada machine learning. Yang pertama, supervised learning. Yang kedua, unsupervised learning. Yang ketiga, semi-supervised learning. Dan yang terakhir, reinforcement learning. Ruang lingkup AI. Yang pertama, ada sistem pakar. Komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Contohnya adalah sistem pakar yang dapat memprediksi penyakit berdasarkan data. Yang kedua, pengolahan bahasa alami atau natural language processing. User dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan masih banyak lagi. Contohnya adalah perintah pada komputer. Misalnya saat kita ingin membuat file pada aplikasi Word, maka kita akan
kita akan mengklik command new pada word tersebut ataupun translator. Pengenalan ucapan atau speech recognition. Manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara. Contohnya, konversi dari SMS ke ucapan sehingga dapat didengar, dan fitur simak atau listen pada Google Translate. Robotika dan sistem sensor. Contohnya adalah sistem sensor pada mesin cuci, yaitu menggunakan sensor optik. Intelligence Computer Aided Instruction. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Contohnya adalah Learn to Speak English. Soft Computing. Soft computing merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Soft computing memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama ada sistem fuzzy atau mengakomodasi ketidaktepatan atau keambiguitas. Cara mengatasinya adalah dengan logika fuzzy atau fuzzy logic. Yang kedua, jaringan syaraf atau menggunakan pembelajaran, yaitu jaringan syaraf tiruan atau neural network. Yang ketiga, probabilistic reasoning, yaitu mengakomodasi ketidakpastian. Dan yang terakhir, evolutionary computing atau optimasi, yaitu algoritma genetika. Representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan merupakan cara untuk menyajikan output berdasarkan pengetahuan yang didapat. Pengetahuan akan diproses melalui inference machine. Contohnya ialah Google Assistant. Nah, kenapa pengetahuan itu dibutuhkan dalam representasi pengetahuan? Nah, fungsinya pengetahuan ini adalah yang pertama retrieval, yaitu berupa linking dan lumping. Yang kedua, reasoning, yaitu menalar suatu permasalahan. Yang ketiga, yaitu acquisition, yaitu mengupdate knowledge atau pengetahuan tersebut. Menurut Milopoulos dan Levesque, representasi pengetahuan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada representasi logika, yang kedua ada representasi prosedural, yang ketiga ada representasi network, dan yang terakhir ada representasi terstruktur. Representasi logika merupakan pengetahuan yang mempunyai pernyataan yang berupa input, berupa pernyataan atau premis-premis, dan output yang berupa kesimpulan. Representasi logika terbagi menjadi 2. Yang pertama ada logika proposisi, dan yang kedua ada logika predikat. Contoh logika proposisi adalah tabel kebenaran, dan contoh logika predikat adalah contoh silsilah keluarga. Yang kedua ada representasi prosedural. Representasi prosedural yang digambarkan sebagai pasangan if yang berupa premis dan then, yaitu kesimpulan atau bisa kita sebutkan jika maka. Contohnya, if saat kondisi hujan lalu ibu pergi ke pasar, atau kondisi jika tidak hujan maka ibu tidak pergi ke pasar. Yang ketiga ada representasi network. Representasi network merupakan pengetahuan yang disusun dalam sebuah jaringan yang memiliki komponen utama berupa node dan link. Contohnya ada tree, dan yang kedua ada semantic network.
representasi, dan yang terakhir ada representasi terstruktur. Representasi terstruktur merupakan perluasan dari konsep representasi network dengan membuat node-nodenya menjadi struktur data yang kompleks. Contohnya, yang pertama ada script, yang kedua ada frame, dan yang ketiga ada objek. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika mungkin ada beberapa kekurangan. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.